Tengah lautan kehidupan ini untuk mencapai sorga. Swargan itulah. Tapi hakikat dharma apa? Slogan Tara jelas mengatakan, Tarhana mengeluarkan ikang dharma saking kesatian. Tidak ada dharma yang lebih utama daripada satya, itu sat. Sat itu Tuhan. Maka ketika Tuhan tidak berpribadi, beliau disebutkan satu eksistensi disebut dengan sat. Itu yang ada. Tat sat. Om tat sat. Tat menjadi tatwa, sat menjadi satya. Menjadi satwam. Tuhan pun sat. Siapa Tuhan itu? Kitab Brahma Sutra mengatakan, Satyam Jenyanam Anantam Anandam Brahman. Ini dia. Hakikat Dharma adalah kebenaran. Satyam Ewam Jayati. Ini saudara. Selanjutnya adalah sila sampanah. Ini menyangkut masalah soft skill kembali. Berbudi luhur, suci tingkah lakunya. Ya. Tapi kadang-kadang sebagai sulingeh yang melakukan layanan publik, kita sering dianggap diskriminatif. Atau memang kita betul diskriminatif. Dalam pelayanan, baru orang kaya kita perlakukan istimewa. Begitu orang miskin nunasita kegeria dengan sari keteng pes bolong, kita tidak mau lakukan itu. Jadi kesucian itu tidak terletak daripada mantra yang banyak, bagaimana kita menyamakan layanan kita pada sesama. Hanya permasalahannya sama kasus nih. Ya Narsana ada kasus kemarin saya. Saya diminta muput ke Irian Jaya walaupun sudah lama ngentag linggih. Sementara Magu Wayan Kipoyasa, sekarang Dipoyasa sudah almarhumah, ngentag linggih. Saya tidak berangkat ke Irian, saya serahkan sama yang lain. Saya ngambil karya di rumah di lebih. Karena apa? Jangan ada kesan bahwa saya mencari sesari yang lebih besar ke Irian Jaya. Ini umat kan cepat sekali seperti itu. Ini. Umat kadang-kadang tidak memahami itu, saudara. Katanya mau minta layanan saja. Kapan dia boleh? Setelah kita berikan waktu, boy ini begini diatur. Maka saya bilang, coba deh jangan mengikat saya. Bahkan ada umat lagi datang. Ide, titia nyerang anggo, sarang ide, sarang meniki. Becek kawan ide nuwenang titia, de ketwat. Jangan mengikatkan diri sama saya dan saya jangan diikat. Ikatkanlah dirimu pada Tuhan. Jika boleh saya menyelesaikan upacara, Anda jangan senang. Kalau tidak, Anda jangan kecewa. Ketika Anda mengikat saya dengan barang apapun yang mewah, saya tidak ubah seperti burung yang ada di dalam sangkar emas. Sang burung tidak akan bisa menikmati sangkar emas itu. Ya, disinilah kita harus adil. Maka adil itulah tingkah laku suci. Jitendriya bisa menguasai awa nafsu. Segala hal apa saja. Ya. Selanjutnya adalah dreda beratah. Jadi taat melaksanakan beratah. Inilah saudara-saudara. Maka dengan demikian saudara, ya, begitu besar peranan guru dalam rangka menghilangkan papa calon pandita anak, maka diwajibkan untuk tidak memilih guru yang berbudi rendah. Karena sifat guru itu juga akan mengalir pada anak, apalagi ada garis komando. Anda harus begini. Ya, ketika guru tidak elok pada seseorang, kemudian anaknya ditegur, anaknya malah dimarah. Karena bersengketa dengan AB-nya gitu. Maka ini penting sekali. Apa yang disebut dengan berbudi rendah disebut dengan bang-bang guru. Bang-bang itu kan posisi yang paling di bawah. Itu. Guru bang-bang. Ya. Ya. Maka kita ingat, siapa yang berguru kepada Drona tidak menempatkan dirinya langsung karena tidak diterima, yaitu bang-bang Eke Ulawya. Ya.
Bambang Ekolaya, karena Bambang Ekolaya posisinya sangat rendah sekali, karena dia memang tidak diterima berguru, dia tepatkan patungnya. Ya. Ya, terus terang walaupun saya sendiri sebagai seorang nabe saat ini, saya tetap merasa diri saya tidak memiliki kompetensi, tapi minimal dengan baca ini, saya diberikan rambu-rambu. Sadaka yang bodoh tidak banyak mengetahui sesuatu yang kurang berkenan, kurang pertimbangan. Tidak boleh. Apalagi dalam memberikan keputusan, tidak dilatari pada sastra-sastra agama yang memiliki nilai-nilai universal. Apalagi menyangkut kepentingan soroh dan sebagainya. Bahkan saya sendiri sangat terbuka. Bahkan saya sempat diberikan jagru winungu, ampunang, basakeh, ide mau bicara dengan kelompok niki, anak niki. Saya memposisikan diri saya sebagai adik guru lokal, bukan guru keluarga. Ya. Kalau kita guru keluarga, hanya saudara-saudara kita berikan ilmu, yang lain tidak. Karena mendiskriminasikan umat. Bila perlu, saya katakan, sehabis-habis pengetahuan saya akan berikan pada mereka. Karena terus terang saya akan meninggalkan dunia ini. Saya tidak akan meninggalkan soroh saya. Saya akan meninggalkan karma saya. Amal kebajikan saya. Ini yang saya lakukan. Karena ingat pengalaman saya waktu saya nulis skripsi di S1 dulu. Saya tidak sebutkan oknum Sulingge. Saya mohon Ganapati Setawa kepada seorang Sulingge. Dalam rangka karya tulis saya menyelesaikan skripsi saya. Kebetulan saya waktu itu ingin menulis pemujaan Dewa Ganesha di Bali. Itu dewa yang sangat saya figurkan itu. Kenapa? Karena hidup saya banyak rintangan, maka saya harus memuja dewa yang membuka rintangan. Maka dewa ini bisa jadi dewa aling-aling di pintu rumah, jadi lagi ngetren nih. Bahkan ada seorang bilang, dewa Ganesha udah nyago ragoy di depan pintu. Berarti dewa kan parakan kita lah, badah nggak ngerti filosofi ini. Ya, karena dewa aling-aling itu penghalang, wigena-gena. Siapa yang menghalangi? Siapa yang berniat buruk? Dia yang menghalangi. Kalau memang ada penghalang, beliau yang membuka. Maka Dewa Ganesha bersenjatakan kampak. Bukan hanya perhiasan belaka, saya puja itu. Saya kebetulan tangkil pada seorang Sulingge pengalaman di tahun 80 akhir itu. Malah saya tidak dapat apa-apa. Bayangkan kecewanya kita butuh ingin bukti autentik secara narasi literal untuk kita tuangkan dalam karya tulis. Saya kembali berpikir saya tidak perlu kecewa. Ini mungkin pelajaran bagi saya untuk mencari di tempat yang lain. Ya. Maka sekarang kalau ada mahasiswa minta pada saya, silakan rekam saja. Bila perlu buku ini di copy, saya bilang begitu, apalagi bimbingan saya. Walaupun dari warga apapun, saya katakan. Saya tidak akan berstandar ganda dalam hal memberikan pelajaran. Ini sering terjadi diskriminasi. Oh, nak ising ya soroh. Bukan itu klannya, jangan. Tapi bukan juga terlalu merendahkan ilmu pengetahuan. Berikan kepada orang yang memang bisa bertanggung jawab. Ini penting ini sekarang. Hari kembali pada cerita saya, pengalaman saya sendiri. Apa yang terjadi? Saya mencari, justru saya menemukan lontar-lontar ada di Museum Bali waktu itu. Saya ternyata temukan di situ. Tapi pertanggungjawaban akademis tentang penggalan-penggalan dalam doa setawa, saya menjadi sangat ragu. Kenapa? Banyak sekali lontar yang disalin dari Uruk Bali yang tidak pernah di tengahnya dipenggal. Alias tidak boleh masang adag-adag. Sehingga dua suku kata bisa gabung. Penggalannya di mana ini? Maka sejak itulah kemudian saya menemukan buku studi setawa dari Oikas. Yang sekarang sudah diterjemahkan oleh rai saya. Pak Titi Bolaga Wedananda, sehingga kita mudah sekarang. Artinya ada. Saya dulu ngubah artinya dari bahasa Inggris, lihat kamus bahasa Inggris, lihat kamus Sanskerta. Karena bahasa saya tuh jengah dan erang saya. Tapi saya berterima kasih. Karena apa? Ya. Saya punya usaha dalam memperoleh sesuatu. Saat ini tidak. Umat mau siap saji lagi. Mangku di Kalimantan saya berikan ini ku pelajari. Ya, Sang Hyang Sastra kalau diberikan sama orang tidak pernah berkurang gitu. Oke. Nah disinilah saudara sekalian, ya.
peran kita sebagai saudara. Saya tidak menceramahi sulingge, mohon maaf di sini saya berikan kepada Wolake karena saya tidak boleh menceramahi sulingge. Sulingge hanya bisa diberikan wejangan oleh nabenya. Saya memberikan kepada umat. Siapa tahu kalau umat nanti memilih guru, jangan ketemu sekali sudah menyatakan diri akan menabe. Pelajari dulu juga karakter guru. Pelajari juga guru pelajar karakter anak. Anak calon kita gimana track recordnya. Bila perlu ajak bergaul dulu barang setahun, 2 tahun. Di situ kita akan tahu pribadinya. Tapi bukan berarti penolak, kalau memang bisa diperbaiki, perbaiki. Karena bagaimanapun alangkah mulianya seorang guru ketika mampu mengubah mentalitas murid dari yang tidak baik menjadi baik. Di situ kredit poinnya. Kalau mencetak yang sudah baik, apa kredit poin kita? Ini yang penting, saudara. Nah, saya kira demikian dulu. Sebelum kita bicara masalah kewajiban guru, mungkin kita sampai 10 episode bisa niku. Ya, tentang dikse ini karena memang ini luar biasa isinya. Saya tuntaskan ini karena di sini saya katakan lembaga diksa memegang peranan penting terhadap kelangsungan umat agama. Kalau di sini kita sebagai lembaga diksa ini salah membimbing umat, dia akan lari kepada konselor-konselor yang lain dalam rangka meminta pencerahan. Maka dengan demikian disinilah peran agama kita ada ruang kosong yang tidak diisi oleh lembaga diksa ini terhadap umat. Sehingga tidak heran juga umat harus konversi. Pindah ke aliran lain. Selalu menakut-nakuti. Maka kausalitasnya ada di sini. Inilah saudara sekalian. Maka dengan demikian, syukur saat ini saya lahir dari rahim dan kandungan institusi agama. Sekarang UNHI adalah HIAD. Mungkin tanpa UNHI dan HIAD didirikan, mungkin banyak umat Hindu di Bali sudah beralih agama pula. Ya, ketaatan ini bukanlah ketaatan literasi. Ya, ketaatan literasi itu ketaatan melek karena sastra, tapi ketaat karena takut. Nyeh kutang banjar, nyeh kesepekan, nyeh kanoreang. Karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berkelit akhirnya, padahal mereka ingin jadi Hindu, tapi Hindu yang lebih bisa dikerjakan, akhirnya pindah ke agama lain. Atau pindah ke aliran lain komunitas tertentu. Ini saudara. Ini penting sekali. Yang harus kita jabarkan ke depan. Makanya satu kerinduan saya, cita-cita saya bagaimana bisa membangun sekolah pandita. Ya tentu ini garapan bersama. Kita punya framework bagaimana psikologi. Maka jangan takut, jangan heran kalau misalnya umat kita terus menurun. Pada statistik, saat ini 4 juta sekian di Bali aja luar biasa. Pada saya waktu sama Sabo di Solo tahun 96, itu umat kita udah dikatakan 10 juta. Kalau memang benar sekarang 4 juta, berarti turun 6 juta. Kemana? Di mana peran lembaga kita? Ya, ini penting. Nah, sekarang bagaimana kita saweran untuk ini? Nah, sementara ketika ngomong dari perspektifnya, boleh perspektif, tapi tidak perspektif Siwasidanta yang sangat egaliter. Ya, dari gerakan-gerakan New Age ngomong cara pandangnya dia. Sehingga umat bisa tercerabut daripada akar budayanya. Menjadilah dia bahasa saya, apa disebut dengan cultural alienasi. Terasing di wilayah budayanya. Terasing etologinya, terasing sosiologinya. Jadi alien itu artinya asing, terasing dia. Maka dengan demikian bagaimana penerapan budaya yang diterapkan oleh leluhur kita, tapi budaya di sini adalah bukan hanya di wujud material, bukan hanya di wujud pranata, tingkah laku, juga di wujud ideologi. Ini yang penting. Maka saya katakan, bagaimana pandang Anda tentang Besakih kalau dihancurkan? Mahasiswa saya nanya begitu. Besakih boleh hancur, ataupun dihancurkan, tapi kita tetap berdoa jangan hancur, bukan mendoakan hancur. Selama ideologi Besakih masih ada di sini, kita akan bisa bangun itu Besakih, saya bilang. Karena kita telah membangun pura di dalam hati kita. Membangun pura di luar lebih mudah, saya bilang.
Tapi bagaimana kalau kita membangun pura di luar, kita tidak membangun pura dalam diri kita? Ada kekosongan. Inilah saudara sekalian yang harus kita camkan bersama ke depan. Hanya dengan wacana di Zoom ini, ya, saya bisa senang karena kalau saya diminta Dharma Wacana di satu desa, pasti diminta ngaben, ngentek, lingge. Hal-hal begini tidak bisa saya sampaikan. Sehingga saya ada kesan sulingehnya ya gitu aja bisa menjelaskan upacara saja ya gitu lah jadinya. Memang begitu permintaannya gimana? Apalagi mereka di reskrut. Di agama-agama pertanian, saya mulai hanya di situ saja. Disinilah pencerahan kita. Saudara. Inilah konsep keseimbangan pengisian diri. Saya kira demikian ya. Uraian saya pada sore hari ini, pada pertemuan ini. Nanti kita lanjut bagaimana kewajiban guru, ini penting sekali. Bagaimana kewajiban sisya, bagaimana kualifikasi sisya yang harus bisa masuk ke lembaga diksa. Tapi kalau lembaga upacara penyucian, siapa saja boleh disucikan, karena kesucian adalah kebutuhan dasar manusia. Bagaimana eksistensi pandita itu, setelah dia didiksa, dia akan menjadi pandita. Siapa itu sebenarnya pandita, sehingga dengan siapa, esensi itu menjelaskan tupoksinya. Sehingga sekarang banyak sulingnya bergeser menjadi penguasa politik. Ya. Dengan mengganti nama, ya mohon maaf sekali. Penguasa dunia, saya tidak ingin sebutkan supaya mereka tidak tersinggung. Gitu. Nah inilah saudara-saudara sekalian, sore hari ini, penjelasan kita, analisis kita tentang lembaga diksa di aspek apa yang kita bahas sebagai sebuah konstruksi diksa dari eksistensi guru, kemudian kualifikasi guru. Demikian. Sekarang saya berikan kepada saudara-saudara yang mengikuti Zoom pada petang hari ini. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, saya akan membuka session tanya jawab ini. Silakan. Terima kasih. Inggih, matur suwun semua, Nabi sudah demikian panjang dan ternyata masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Sudah ada 4 penanya yang mendaftar, satu kebetulan orangnya ada keperluan sehingga pertanyaannya dititip di chatting. Ada Ketut Artaya dari Lampung, Guru Mangku Ketut S dari Surabaya, Ketut Suwarjaya, dan Pak Wayan Narsani. Titiang bacakan dulu pertanyaan pertama, mudah-mudahan waktunya cukup gitu. Titiang booking sih waktu Zoom ini sampai 5 jam, takutnya nanti kekurangan waktu. Pertanyaan pertama Titiang bacakan dari Ketut Artaya, izin bertanya, kita sudah tahu dari terah tertentu, contohnya tiang dari Sri Narya Krishna Kepakisan. Ketika berkeinginan menjadi sulingge, apakah ketika mencari guru kepanditaan harus dari jalur terah yang sama sehingga memiliki ideologi yang sama atau bebas? Namun sebagai sisya harus ikut ideologi apa yang dipilih? Kenten pertanyaannya itu. Di unmute pun itu. Belum di unmute ya. Sudah? Oke. Betul sekali pertanyaan Artaya. Ketika Anda memilih guru, apakah Anda memilih soroh? Ya, klan. Guru itu siapa? Semua perguruan apapun sorohnya akan menempatkan pengetahuan yang universal sebagai objek material. Nih. Objek material di situ. Objek kajian, objek pembahasan, objek yang akan kita jadikan pencerahan, saudara. Artaya anak di Lampung ini ya. Anak muda ini. Maka saya katakan, siapa yang mampu memberikan Anda Sang Hyang Haji Saraswati, itulah guru. Guru itu hanya kulit, hanya wadah penampung. Ini sama ketika saya kuliah S3. Setelah saya jadi pendeta di 2010, banyak sekali ada perdebatan karena tidak lazim seorang sulingge yang sudah melakukan Dwi Jati itu berguru sama Walake. Karena tidak lazim. Bahkan profesor waktu itu terperangah melihat saya, bagaimana murid saya ini mahasiswa saya seorang.
Dalam dunia pendidikan, pendekatan pendidikan tidak bersifat pedagogi, tapi andragogi. Guru hanya fasilitator, mediator. Untuk dalam rangka meraih Sang Hyang Haji Saraswati. Saya katakan, ketika kita ingin mengambil air dari sumur, kita menggunakan berbagai macam ember. Jadi orang berguru mencari nabe, sesungguhnya bukan mencari nabenya, tapi mencari isi nabenya. Ini secara hakiki. Ketika kita mengambil air sumur, ada yang mengambil pakai ember plastik, ada yang pakai ember logam, seng, dan sebagainya. Dia kan hanya kulit lahiriahnya saja. Tapi tujuan kita kan ingin mengambil airnya. Inilah sebenarnya jadi prinsip. Karena sudah sempat begitu ditanyakan. Ide, kalau saya dari Arya, haruskah saya bernabe kepada Arya? Tidak mesti. Bagaimana kalau di terah Anda tidak ada yang melinggih? Kalaupun ada yang melinggih, bagaimana kalau ideologinya tidak bisa nyambung dengan kita? Ideologi dimaksud di sini adalah ideologi, bukan teologi kesorohan. Ketika kesorohan masuk, eksklusiflah dia. Apalagi Bambang Sisya, Bambang Nabe, Ma'ala Ayu Tunggal. Maka ketika kita telah menerima murid kita itu sisya calon diksa, setelah didiksa, dia menjadi keluarga besar kita. Kita akan membangun, maka dalam disertasi saya tulis bahwa sungguhnya diksanisasi dari teogeniologis ke teoantropologis. Jadi kita tidak dibatasi oleh klan, tapi klan ini menjadi sangat isu sentral untuk dipermainkan dan dijual belikan. Apa disebut dengan bukan teosentimen, tapi geniosentimen. Sentimen kesorohan. Dan wacana itu masih ada sampai saat ini. Ini sulingih jabel, ini sulingih mena, ini sulingih memang betul-betul brahmangkara basmangkura. Ini penting. Mari kita cerita tentang diksa yang dilakukan oleh seorang guru, saya lupa namanya, tapi muridnya bernama Satya Kamajabala. Tentang kualifikasi murid. Ketika ada seseorang ya ingin berguru pada seorang guru, saya lupa nama guru itu, Udalaka Pasweta Ketu, yang jelas ada Chandogya Upanishad. Keinginannya untuk belajar luar biasa. Bahkan tek-tek tertentu pun saya katakan bahwa Resi Parasara yang melahirkan Nabi kita, yang kita sesat sebagai Maharsi Wyasa, adalah seorang anak pelacur. Ya, apakah bisa jaminan dia lahir dari satu keluarga elitis kemudian memiliki kepribadian yang memenuhi untuk itu? Kita kembali pada kisah itu, saudara. Ya, kita sebut saja deh Udalaka kalau tidak salah, apa Sweta Ketu itu. Dia ingin berguru sana. Ditanya dia, wahai anakku, engkau anak siapakah? Agar saya tahu nanti akan sebagai gurumu. Kita ingin tahu sebenarnya identitasmu, engkau siapa? Ternyata dia tidak mampu menyebutkan identitas dirinya, si murid ini. Bahkan dia menangis. Karena semenjak kelahiran dia tidak pernah tahu ayahnya. Yang dia tahu adalah ibunya. Dia sering ngiri kepada tetangganya, karena dia pernah ayah. Maka itu dia ingin berguru, dia ingin mengenal jati dirinya melalui perguruan. Maka saya katakan keluarga hanya mengenal identitas genealogis. Guru spiritual mengajarkan tentang identitas spiritual. Ini kuncinya. Mengajarkan identitas rohani. Maka sangat rendah sekali kalau hanya mengajarkan identitas genealogis. Wahai anakku, aku ini sulingih yang paling hebat dari keturunan yang luar biasa. Kau tidak boleh berguru kepada aku. Karena derajatmu tidak sama. Wah, udah nih. Akhirnya apa? Coba tanyakan dulu ibumu, siapa engkau anakku? Agar aku lebih mudah mengetahui jati diri genealogismu, baru aku akan memberikan jati dirimu secara spiritual. Maka pulanglah si murid. Calon murid ini belum diterima. Dia tanya sama ibunya, Bu, guru yang akan menerima saya nanya, siapa sih sebenarnya saya? Siapa sih ayah saya?
Ibunya menangis, saudara. Mengapa menangis? Karena tidak mampu menunjukkan siapa ayahnya. Mengapa? Karena masa lampau hidup si ibu ini adalah sebagai penjajah seks komersial, PSK. Dia nggak ungkap itu. Anakku, ibu tidak mampu menyebutkan siapa ayahmu. Karena begitu banyak laki-laki mampir dalam kehidupanku. Tapi yang jelas kau punya ayah. Maafkan ibu. Kalau lantaran ini kau tidak diterima oleh gurumu, terimalah ini sebagai sebuah takdir, anakku. Ibu tidak pernah mengharapkanmu lahir. Kamu pun tidak pernah. Tapi karena semua terjadi karena karma, sekarang karma kita pakai menebus. Karma yang mengikat, karma yang melepaskan. Bagaimana karma? Kita tidak hanya berbicara di karma fisikal, tapi kita berbicara di karma rohani, saudara. Datang balik lagi sama calon gurumu. Katakan sejujurnya. Kalau dengan cara kau menyampaikan itu, guru itu tidak menerima kembali anakku. Cari guru yang lain. Jangan pernah berhenti. Hari dia kembali, bagaimana anakku? Begitu kata guru. Siapa ayahmu? Dari keluarga mana engkau? Mohon maaf guru. Setelah saya tanya sama ibu saya, ternyata ibu saya tidak mampu menjelaskan dan menyebutkan siapa ayah saya. Ceritalah dia panjang lebar dengan apa sebenarnya pengalaman ibunya sehingga dia lahir. Baiklah anakku, engkau begitu jujur mengungkapkan latar belakang genealogismu. Kejujuran ini mengalahkan yang lainnya. Karena tidak jujur akhirnya dia kena musibah. Karena dia menganggap dia seorang Brahmin. Ketika dia berguru pada Parasu, Rama lupa saya dengan Parsi Bhargava, apa lupa saja, terlalu banyak memori di sini lupa ya. Karena engkau jujur, kau adalah Satya. Sementara ibumu siapa namanya? Nak? Jabala Tuan Guru. Maka aku berikan kamu nama Satya Kama Jabala. Satya, kau anak yang jujur. Kama, kau lahir dari nafsu. Jabala. Tapi Satya lah yang paling tinggi akan mengalahkan nafsumu. Maka dengan demikian, pilihlah guru yang Satya. Satya dalam arti betul-betul memberikan pelajaran yang terbebas dari urusan klan, genealogis. Justru kalau mengajarkan bahwa keturunan yang baik harus hebat, masih membanggakan itu, silakan baca kitab Bhagavad Gita tentang sifat-sifat Asuri Sampat. Membanggakan diri sebagai keturunan dari orang yang berharga, yang memiliki harkat mulia, itu sebenarnya bagian dari sifat-sifat raksasa. Dambo, Darpo, Abi, Manas. Inilah saudara. Maka saya berpikir, saya tidak pernah, siapakah Acarya Nano? Bukan siapa-siapa. Who am I? Saya hanya hadir sekedar lewat begitu saja di tengah hiruk pikuk. Dinamika keberagamaan saat ini, saya harus jadi pendeta. Inilah saudara. Apakah saya termasuk sebuah ideologi reproduksi identitas? Maybe, mungkin saja. Tapi hasrat dan dasar saya ingin melakukan pelayanan dan pengabdian. Demikian anakku ya, Artaya dari Lampung. Di mana kau menemukan dirimu to be yourself, pada tubuh sosok guru, kesitulah kau berguru. Ya. Tapi kalau memang ketemu pada satu terah lebih nyambung. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Itu tidak menjadi jaminan. Ya. Guru hanya mengantarkan kita, bukan menjadikan kita. Menjadikan kita lah diri kita sendiri. Menemukan diri kita lah diri kita sendiri. Ya, tapi guru menjadi sangat penting, saudara. Demikian, Angku. Oke, matur suwun semua itu. Mudah-mudahan nanti jawabannya dibuka di YouTube karena yang bersangkutan saat ini ada keperluan katanya tidak bisa ditinggal. Selanjutnya Mangku Ketut dari Surabaya, dipersilakan. Silakan Mangku. Nulas rugira ratu sampun akeh ke Wodar wawu
Niki kaitannya erat pemaparan tadi. Kita melakukan proses pendiksaan, mengambil beberapa siswa, terus niko kan 3 guru tuh, guru nabe, guru wakil, guru saksi, misalnya kenten titiang. Nah, guru wakil niko harus sang sulige tuh, sebab di Jawa Timur, di Surabaya, titiang Rien pernah ditunjuk menjadi guru wakil, memberikan filsafat tentang Darsana. Napi nikah keliru karena dipilih niti sastranya, kepemimpinannya juga walake, sosiologinya juga walake, titiang juga talar walake, gitu natu. Apa itu kekeliruan atau napi pun napi itu? Sampun go, sampun. Wakil sampun. Gitu, Sarwo Widyo tidak harus hanya bisa memantau dan belaspas saja, tetapi unsur-unsur daripada aspek kehidupan manusia itu yang harus itu. Suryo sama Siwo dikatu. Iya, itu nulas itu. Sampun. Sampun iki go. Ketika diksa. Kepungkur jagi wenten malih ke pendidikan yang mau taki-taki mungkin apa bisa menunjuk guru wakil niko yang bukan sulige, tetapi mempunyai ilmu tentang bidang-bidang Sarwo Widyo nika tuh. Sampun niki. Mangku Surabaya niki, mangku ketat, wajahnya berbeda, biasa pakai destar gelung sangke, mongkos nangke itu bahasa Bali, gelung sangke namanya. Kemudian pakai kacamata hitam. Sekarang saya lihat lebih muda nih, kok kaget nih karena wajahnya dulu enggak mata dulu. Nah, ketika kita mengatakan dalam sistem aguron-guron di mana Diksa sebagai lembaga sudah punya framework kriteria guru apapun dia harus sudah medui jati. Dan dia jangankan hanya sudah medui jati dan sudah dibaptis sebagai guru. Yang disebut dengan acarya kreta diksita. Jadi seorang guru nabe itu tidak hanya melalui proses selesai dwi jati, apalagi belum dwi jati. Berarti ini dalam sesana, mohon maaf, tidak ada menjustice. Berarti angwikone dia dawa, menjadikan diri guru bagi calon sulingge. Harus sudah melakukan trijati. Ada SK atau beslet likita patra piagam sebagai nabe. Iki dia. Karena masalahnya apa? Bagaimana seorang yang belum pernah jadi pendeta akan menjelaskan tentang pendeta, dia belum melembagakan lembaga kependetaan itu. Karena seorang nana ketika konsultasi, lebih banyak pada guru wakilnya. Guru napak menerima jadi, karena guru napak tidak boleh diajak berdebat sama anaknya. Ayo, analang luring aceking. Maka seorang guru nanak berhadapan guru nabenya harus merunduk. Tapi dengan guru wakil dia boleh berdebat. Tapi kalau dia sudah medui jati diberikan diksa oleh nabenya, berarti nanaknya ini walake. Apa namanya? Nabenya walake. Maka tolong benahi lembaga niki. Jangan sampai besok ampura ya, kebetulan hebat ilmunya walake. Oh itu nanak saya itu. Ternyata sulingge, sementara beliaunya belum sulingge. Makanya jangankan walake, sulingge saja belum bisa menjadi nabe saksi, nabe wakil, nabe tepat kalau belum ditetapkan sebagai kerta diksita. Demikian mangku. Boyo sampun nika ratu. Yang jelas guru nabe nggih, siwa guru nika sampun jelas nika sulingge. Nanging sampun, tetapi nabe wakilnya kan ini walake. Saya tidak menyinggung nabe napaknya. Nabe wakil itu harus juga kerta diksita. Harus kerta diksita. Nabe saksi pula. Karena dia bagaimana menyebut nabe? Karena nabe itu katanya kesantabia.
kesantabe menjadi nabe. Nana harus merunduk ketika berjalan di hadapan nabenya. Bagaimana kalau guru nabe waktunya adalah walake, sementara lahir output dari sebuah produk lembaga diksa adalah Sulingge. Hebat nih. Terus Wetan Sulingge itu? Carikan di Bali. Lucu jadinya ku. Mestinya bangkong memana kucet, nih kucet memana bangkong gitu loh. Ngerti ku? Mestinya bangkong memana kucet, nih kucet memana bangkong gitu. Ya. Makanya sekarang balik kayak iya tan weruh tan salah apa sira kalau memang tidak tahu, tapi jangan setelah makin mangku tahu tuh bedek ngalih gawe kan niki. Dan pada waktu beliau jadi sisyo, kan empat sisyo, guru nabe, Wenten Sulingge Siki ring Kota Surabaya. Terus ditunjuklah walako-walako intelektual yang dianggap dengan itu. Ya, itu bukan guru jadinya dia, hanya adalah fasilitator dan mediator. Memberikan pembekalan sebelum dia di Dwi Jati. Berarti ku sendiri berada di luar lembaga diksa. Lembaga diksa itu lembaga Sulingge. Makin banyak kok walako-walako ngisi juga itulah. Kan makanya kita masuk ke lembaga apa lembaga apa lembaga propan, apa lembaga sakral. Kalau lembaganya itu sakral, itu ada proses sakralisasi bagi yang terlibat di dalamnya. Gitu. Nah sekarang sederhana saja, Ampura, Ida Pedanda atau siapa Sulingge pasti punya semeton di Dharma. Yang sama-sama satu nabe kan bisa diajak bersama-sama. Dan niki. Tapi setelah Sulingge jangan natar Sulingge kita niki ini walako kita niki. Semenika ku. Istilahnya apa ya tuh? Istilah tadi niko bukan guru waktu tapi istilahnya sebagai ya mediator, fasilitator, ya tutorial kita berikan sebelum niki. Setelah ini selesai baru dia masuk ke lembaga diksa. Jangan mangku masuk ke lembaga diksa. Karena aku belum mendiksa. Betul. Iki betul lagi. Rayu. Terus. Silakan yang lain. Masih ada dua lagi. Pak Ketut Suarjaya, Ampura Pak Ketut Suarjaya dari mana niki? Aduh, Pak Ketut Suarjaya masih di Zoom. Yang Suksma. Iya, lanjut. Pak Suarjaya di mana Pak Suarjaya? Surajaya, Ketut Surajaya. Oh, Surajaya. Dewa yang menang. Dari mana Pak Surajaya niki? Yang ring Depok niki. Oh, ring Depok. Inggih, Rares. Kebetulan diminta oleh warga sebagai ketua Parisade. Inggih, Yang belum apa-apa. Kalau bahasa Balinya masih kotor ya. Bukan. Didikse belum apa-apa. Tapi tiang guru besar di UI. Oh nggih, berarti sudah menjadi dia maha kertodiksita dia. Di narasumber sering diminta warga untuk memberikan dharma wacana pada hari-hari suci umpamanya Yodalan di Pura gitu ya. Boleh atau tidak dibenarkan, saya yang agak kikuk sebenarnya. Kalau ditolak juga sulit pada warga. Kabun itu. Semua, matur semua. Mohon pencerahan. Inggih, sapuniki. Kalau kita kembali konsisten pada SOP, standar operasional yang diberlakukan oleh Agastya Parwa. Maka jelas di sana, ayuwa umarahaken sangyang weda ring wong durung sudiksa. Tidak dibenarkan memberikan pelajaran tentang weda pengetahuan agama kalau belum didiksa. Berarti dengan demikian Sulingge dong yang berdharma wacana gitu dia. Sekarang lembaga diksa ini kita kembangkan Pak Ketut. Diksa tidak hanya menjadi Dwi Jati, seorang pemangku pun didiksa. Pawintenan. Karena diksa itu Dwiya Jenyanam Iksanam.
Diwiya jenyanam arti ilmu kedewataan, iksanam tujuan daripada dikse. Maka itu dalam tradisi di Bali makin mulai, Titiang sudah sampaikan beberapa bendesa yang dekat, begitu nanti setiap 6 bulan Saraswati lakukan pewintenan massal di desa. Apakah pewintenan pengidap hati, pewintenan Saraswati. Sehingga anak-anak jangankan mengajarkan Weda sebagai guru. Belajar Weda pun harus sudah didikse melalui pewintenan. Niki dasar. Apalagi kan metik ayat. Ayat-ayat yang memang ada di dalam Weda. Makanya benar sekali dikatakan, Pak Ketut Surajaya, terbitan Al-Quran tahun 88-87 itu jelas mendiskreditkan umat Hindu karena di depannya ada studi komparasi. Menunjukkan bahwa saudara di Muslim sebagai agama untuk umat manusia. Dengan mengutip Gotama Semerti. Di dalam Gotama Semerti dinyatakan, jika ada seorang sudra mendengarkan orang merafalkan ayat-ayat Weda, maka telinganya akan dituangkan cor-coran timah cair. Jika seorang sudra belajar merafalkan Weda, maka lidahnya akan dipotong. Dan terus saja berlaku seperti itu, maka tubuhnya akan dipotong. Sehingga ada kesan, seorang yang belum didik, sebelum menjadi tidak Brahmana, tidak dibenarkan belajar Weda. Maka kesimpulannya, conclusionnya Pak Guru Besar, hanya Brahmana yang bisa belajar Weda. Pertanyaan kita sekarang di Bali, Brahmana bias. Reduksinisasi. Hanya terah tertentu dikategorikan sebagai Brahmana. Padahal kelahiran dari rahim seorang ibu secara biologis Sudra. Janmane jate Sudra Dwija Sangkara Rukyate. Tapi kalau lihat dari karakter lahir dengan triguna, Pak dijelaskan, catur warna maya sestam guna karma wibagasa. Alangkah baiknya antara warna, bakat, kelahiran, dan profesinya disertai dengan upacara penyucian. Maka itu Brahmana tidak lahir dari kelahiran biologis, tapi lahir dari kandungan sastra. Porsi Pak Ketut sudah Brahmana. Ketua Parisada udah nggak di Majaya-Jaya, udah nggak pewintanan sudah dilakukan atas pengidap api, boleh mengucapkan itu. Karena kalau bicara Parisada itu lembaga pendeta, hanya tidak semua pendeta bisa berorganisasi, maka pengurus harian ini welake. Karena Parisada atau Parisada adalah lembaga pendeta. Pendeta bermusyawarah. Coba lihat Manawa Dharma Sastra pada bab-bab akhir. Ketika menyangkut keraguan, maka di lembaga Sulinggi harus parum. Parumnya inilah namanya Parisadiam. Maka dengan demikian bagaimana Pak Ketut sekarang ini? Masa katakan, maka pewintan itu wajib bagi semua orang. Saya katakan diksa itu wajib, tapi jangan diksa sebagai lembaga untuk memasuki gerbang Dewi Jati. Astungkara Pak Ketut Surajaya besok bisa jadi Sulinggi, kan itu dulu. Biar sempurna ngayahnya. Ngayahnya sekarang menurunkan kepada umat ilmu. Ngayah berikutlah mengantarkan bakti umat menuju Tuhan. Kita menjadi aksis muni Pak. Ropani, pasti Bapak paham supaya seorang guru besar dan saya belum guru besar. Saya juga prof Pak Niki, tapi provokator Kang Wang. Bukan profesor. Oke. Sukses Pak, Ketut Surajaya. Oke, silakan yang lain. Dari Sorong barangkali. Inggih. Sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan nanti di Bekasi juga channel Pancatirta bisa disebarluaskan sehingga pemahaman kita tentang agama akan lebih baik lagi dengan himpunan Dharma Wacana dari Ide Padi Tempuh. Selanjutnya yang keempat adalah dari Pak Wayan Arsana di Bandung. Pak Wayan terus di unmute. Mungkin yang terakhir ya Ko ya. Iya. Om Swastiastu, Padi Tempuh. Nggih, rayo Wayan, soal lagi nggih. Salam kangen saudara di rantau. Nggih, yang
sering ketemu, tapi komunikasinya kurang sekali. Tapi Tiang termasuk penggemar nih, penggemar buku Acarya Nanda nih. Karena banyak sekali pituah-pituahnya Tiang ikutin. Begini, sebagai umat orang Hindu yang orang Bali yang beragama Hindu, kita terjebak kepada dua hal. Satu, terjebak kepada soroh, klan, atau status sosial. Kemudian terjebak kepada ritual, bukan kepada spiritualnya. Nah, ketika kita mendikse, kita ini sudah melepaskan segala status sosial, apakah klan, ataukah soroh, bahkan di sana melepaskan mungkin kasta dalam hal ini. Nah, kemudian kita melakukan pengabdian dalam hal ini. Pengabdian kita lakukan kepada siapa sebetulnya? Nika mantan yang Tiang tanyakan, matur semua, Om Santi 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 Om. Luar biasa. Proses mati raga, apa Arsana nih, itu harus diartikan secara luas. Raga itu artinya keterikatan antara aku dengan keinginanku, antara aku dengan keluargaku, antara aku dengan klanku. Ya. Jadi semua pelepasan-pelepas ini. Hanya ada satu pelepas yang tidak bisa dilakukan, antara aku dengan Tuhan, jangan dilepas. Dan raga itu, keterikatan itu harus dilepas. Maka konsepnya dalam Samkhya, raga itu adalah aku. Keakuan ahamkara. Maka lawan raga adalah wae ragya. Selama orang masih bercokol di raga, jangan raga badan ya. Raga Sansekerta itu keterikatan artinya. Ya. Kalau raga badan ya, itu bahasa Indonesia, raga ini keterikatan. Maka disitulah sumber penderitaan dan penyakit disebut dengan roga. Raga menghasilkan roga. Lawan raga adalah wae ragya atau tiaga. Maka ketika wairagya, apa hasilnya adalah yoga. Ini harus dilepas. Tapi kalau kita lihat aspek sosiologi, ilmu masyarakat, orang masih mengaitkan posisi sulinggih itu dalam kondisi struktur masyarakat. Ya. Struktur masyarakat Bali sebenarnya terjadi, mohon maaf, berdasarkan data-data yang saya baca, berdasarkan dunia babat. Sebelum Majapahit ya, menguasai Bali, terutama pada zaman Bali kuno, stratifikasi itu tidak bersifat genealogis, tapi berdasarkan guna karma dan berdasarkan ideologi yang dianut. Misal, seorang penganut Sewa menjadi Sewa paksa, orang penganut Ganapati menjadi Ganapati paksa, maka dalam bahasa agama sebelah disebut Ampura, suaranya terputus itu. Oke. Diulangi. Kembali ya. Suaranya terputus. Jadi kita kembali nih, Ki. Dalam aspek ketika bicara sosiologi, kita sering masih dikaitkan padahal kita sudah melakukan mati raga. Ya. Raga itu keterikatan, lepas dari keluargaku, dari klanku, dari klanku, dan tapi kadang-kadang dari warga ini melinggih niki lebih tinggi derajatnya. Maka di Bali dulu sebelum Majapahit berkuasa, ya klasifikasi, saya tidak bicara stratifikasi, klasifikasi seseorang dibedakan berdasarkan guna karma yang diambil. Guna karma itu warna.
Maka dulu tidak ada soroh apapun dia, genealogi apapun dia, kalau pahamnya secara umum pada zaman Bali kuno, kalau dia berpegang pada Buddha disebut Saugata. Ketika dia berpegang pada Siwa disebut dengan Sewa. Maka jelaskan dulu tek-tek lama mengatakan empungku Sewa Saugata. Empungku Sewa Saugata karena tradisi Bali kuno terhadap nama pendeta itulah empu. Maka ketika saya ceramah ke Jawa, ketika pendeta Jawa memakai nama lain, berarti orang Jawa meninggalkan Jawanya piye, itu orang Jawa kok tinggalin Jawa ini piye, kok iki lho Mas bilang. Pendeta Jawa ya empu sedah, empu penuluh, seorang ahli. Tapi kalau memang ingin sebagai seorang rohaniawan, tambah pandita empu, berarti membesarkan nama saya. Maka pada zaman kekuasaan Majapahit di Bali, berdasarkan tek-tek yang saya baca, disitulah stratifikasi masyarakat dibuat. Apa disebut Mena dan Jabe. Bahkan Jabe diidentikan dengan Sudra. Bagi yang Mena, dari Satria Dalam diberikan gelar Begawan. Padahal leluhurnya Begawan, kalau kita kembali pada babat, empu kepakisan. Kalau kita bicara Raja Kediri, yang jadi penguasa area-area di Bali, induknya siapa? Empu Sendok di Jawa. Nah sekarang, menyempitlah arti empu. Empu itu hanya milik Klen, Pande, dan Pase. Maka kesannya apa? Oh empu itu sulingnya Jabel. Bagi saya tidak penting. Gitu. Arionya Resi. Bahkan Resi Agung, mohon maaf ini. Ketika kita jadi pendeta, kitalah seorang sewa, kitalah pelayan. Seorang pelayan selalu berada di posisi subordinat dari yang dilayani. Tapi bukan sulingnya harus di bawah kakinya walake. Nanti kita lihat apa yang harus dikerjakan oleh seorang sulingnya. Ini secara sosiologi. Dan saya bisa ditolak, oh Caryo tempu Jabo, itu sulingnya Jabo, tidak masalah. Kita tidak terpuji. Karena memang pujian. Kita tidak merasa rendah karena direndahkan. Sama dengan Tuhan. Tuhan tidak hina kalau dihinakan. Tuhan tidak tersanjung kalau disanjung. Ketika kita tidak melibatkan emosi kita. Ini yang penting, Pak Ayan. Ini yang penting sekali harus dicamkan. Bahkan, mohon maaf, saya baca berapa teks. Kata pedanda pun sebenarnya baru istilah itu. 1911. Ketika pembentukan pengadilan adat Bali. Yang disebut dengan Radpankerte. Saat itulah Belanda mengangkat hakim-hakim pengadilan adat Bali itu menghasilkan keputusan disebut dengan pesuara-pesuara. Saat itulah pedanda selaku hakim. Kebetulan karena beliau megang sastra, beliau berikan kitab Kutara entah benar pedanda. Sebenarnya pedanda itu kalau kita kembali tidak ada hubungan dengan kerohanian, hak pemutus, tapi bisa makna berkembang menjadi pemutus di wilayah agama. Oke, empu terpelajar, Resi yang melihat mantra. Bagi kita apapun namanya silahkan, yang penting swadharma. Tapi terus terang masyarakat yang masih awam lebih berorientasi pada label. Label dijadikan dasar. Makanya Siwa Buddha hanya diklaim oleh kelompok tertentu. Karena memiliki modal termapankan. Ya inilah. Jadi jelas kan. Jadi apa? Stratifikasi jadinya. Karena stratifikasi walake dibawa ke stratifikasi sulingge. Akibatnya ada sulingge yang tidak kayun sepelungguhan. Karena beda soroh, lebih rendah. Kejadian saya di Kalimantan, saya tahu dari Pak Nyamangku, apa yang saya pakai untuk memuja, tak mau dipakai oleh sulingge lain, karena dianggap sisa saya, gitu loh. Ya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa putus soroh yang dipentingkan? Bukankah karma kita, dedikasi kita? Menghina ciptaannya sesungguhnya menghina sang pencipta. Haham atma sarwa guda sarwa butesu.
Aham atma sarwa buta butesu. Aku adalah atman pada diri setiap makhluk. Adwesta sarwa butanam. Jangan membenci makhluk lain, mendiskreditkan. Metri karuna cewa, bersahabat, kasih sayang, nirmamo niram, karena tidak ada kepentingan ego sektoral. Sama suka duka kesami, mari kita melihat kehormatan. Sama satru camistrasa karma sarma kama nayo. Jadi bagaimana kita melihat kehormatan dan kemuliaan sama? Ini yang penting, saudara. Kita belajar agama kan kita lebih banyak bicara kebaktian dengan Tuhan, kita tidak pernah merekonstruksi diri kita. Bahkan begitu hadir ke pura bagi kelompok tertentu tidak mau disirat oleh mangku ketut misalnya di Surabaya. Bawa gelas untuk ditirtain. Saat sering ditanya bagaimana ida berikan saja. Sesungguhnya mereka tidak memuja Tuhan di pura itu, tapi justru memuja egonya. Betara saja mau diketisin oleh mangku, kenapa kita tidak mau? Bagaimana kalau kita ke tukang cukur? Berapa kepala yang dipegang? Bagaimana kalau kita masuk rumah makan? Berapa sendok yang lain masuk? Maka kita saudara-saudara sekalian ini penting sekali. Saya tidak ingin mengkritik siapa-siapa. Kita ingin membangun kehinduan kita yang kecil ingin menjadi besar. Ya, dalam aspek upacara seperti apa? Saya sudah sampaikan kemarin di Bogor sudah bilang. Jangan menyalahkan upacara. Kita mestinya memilih sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kemampuan final ruang dan waktu terbatas, tapi nilai yadnya itu, nilai dharma harus sama. Kalau nilai upacara rendah, maka dana punya yang ditingkatkan sehingga volumenya tetap sama. Dan kesempatan berdanu punya lebih bagus sekarang ketimbang buat bantan besar, sementara kita sendiri lungsurnya kita buang, kasih anjing. Saya sering bilang sama ketika nur saya. Dia jangan isono bebek, saya juga kolesterol. Ini paling-paling digeria anjing, maka anjing lebih banyak makan daging suci gitu loh. Terus apa yang dilayani kini? Sebagai seorang sulinggih. Kita melayani Tuhan, orang kita tidak lihat. Paling-paling arcanem sarwa pujanem. Ditia ngarce palunggo putara melarapan untuk puja. Puja, puj artinya memuliakan, menghormati arti puja. Bakti di dalamnya. Ketika ideologi kita adalah panteistik, Tuhan ada pada setiap makhluk, ini dia. Panteistik itu begitu. Tidak hanya Tuhan ada di langit, panteistik, bahkan di mana kita bukan budaya Nusantara animisme dinamisme melalui paham panteistik ini animis dimuliakan. Maka saya katakan di air ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Maka mantramnya dalam siwa bumi, siwa yang tamirana. Di bumi ada air, ada di bumi ada Tuhan, siwa, di air ada. Sampura itu suaranya hilang lagi. Sampura itu. Gambar dan suara hilang lagi. Sewa, madawa sewa. Sudah masuk, Ku? Sampun suaranya? Sampun. Iya, baru. Iya, sampun. Iya. Manawa sewa, madawa sewa. Melayani sesama umat manusia sesungguhnya melayani Tuhan. Di sini pentingnya. Tapi melayani sesama manusia di segi mananya kita layani. Bukan kita jadi jongosnya. Tapi melayani di bidang dunia spiritual. Ini yang penting. Ya, seperti apa yang katakan tadi, sesungguhnya nilai kemanusiaan kita akan memiliki peningkatan apabila kita berguna di tengah yang lain. Tapi tergantung yang lainnya kayak apa modelnya. Kalau modelnya membenci kita ya percuma aja.
Ya enggak, tapi pelayanan yang mana? Sesuai dengan swadharma. Ketika di polisi, ya layani di polisi. Maka oleh Wiwekananda mengatakan orang besar karena swadharmanya, karena karmanya. Makanya Arjuna yang mau lari dari peperangan, ya diprovokasi secara spiritual oleh Krishna. Walaupun sesungguhnya dia sudah melihat bagaimana tahta itu di atas bangkai-bangkai, lumuran darah gurunya, nyawa gurunya. Ya, tapi swadharma sebagai orang kesatria memang harus bertempur, tapi motifnya bukan singgasana, tapi menghilangkan kebatilan. Itulah suasana perang. Jadi jangan tidak perang, kita mengatakan bunuh aja orang. Biar karma-karma buruknya tidak berlanjut, kita bebaskan dia, beda. Jadi kan etika perang beda dengan, itu hampir semua agama mengalami kesalahan tafsir. Misalnya saudara sebelah juga begitu kan ketika bicara jihad. Ada mengartikan jihad dalam peperangan fisik, ada jihad dalam arti peperang melawan kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Ini tafsir. Maka peperangan kita sekarang, saya juga berperang melawan kebodohan supaya umat cerdas gitu. Di wilayah agama, Pak dosen juga Pak Ketut Surajaya ya memerangi nih kebodohan-kebodohan agar masyarakat kita, terutama rakyat Indonesia cerdas. Inilah porsi kita masing-masing. Nah, tapi tetap saja bias. Tetap saja bias karena masuk soroh, masuk etnis dan sebagainya. Makanya mulai kan ini agama Bali, Hindu Bali, ini agama Hindu Jawa gitu. Kembali kita kotak-kotak. Berarti kita kembali pada politik identitas. Identitas penting. Sepanjang mendongkrak nilai kehinduan kita. Monggo, saya katakan. Ya, tapi bagaimanapun Bali adalah memang penyemaian dari agama. Ketika penyemaian ada yang tumbuh dengan bagus, ada yang tidak. Sekarang mari kita ambil benih-benih yang bagus dari Bali untuk kita semaikan di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan siraman-siraman, bibit-bibit yang baik tentang kehinduan kita. Jadi saya kira demikian ya Pak Harsana, Saudara Harsana ya. Demikian juga Pak Surajaya, ya Pak Ketut. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena saya juga harus merawat kerongkongan saya. Karena yang namanya Dharma, Pak Ketut, simbiosenya mutualisme. Tidak merugikan umat, tidak merugikan sulingeh. Ya, itu kan mutualisme tuh. Simbiosanya kapitalis, apa namanya, parasitisme, saya yang untung, umat yang rugi. Komensalisme, ya enggak, tidak ada yang diuntungkan, tapi sama-sama jalan. Lebih baik kita simbiosenya mutualisme. Jadi tidak satu pun merasa dikorbankan. Saya merasa senang sekali. Padahal kalau belum ada Zoom ini, kalau Dharma Wacana kan dibayar terus saya Mangku. Tapi hari ini saya katakan, saya bisa berkarma lebih banyak. Sehingga tabungan saya yang tidak dibayar, itulah bekal saya gitu. Kalau dibayar, impas saya sudah. Impas. Makanya di sinilah saya berusaha memenuhi. Ya, kalau minggu lalu enggak bisa ya karena saya harus ke Singaraja. Saya kira demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara Nusantara maupun di berbelahan dunia lainnya, mudah-mudahan kita bisa sua dan saya diberikan kekuatan untuk bisa ngayah melayani saudara untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan rohani dan pengetahuan di bidang agama. Jadi demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan pramasanti. Om Santi Santi. Om Santi Santi.